Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bin Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal hausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allib salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Haji Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Gedung Lo Al Munawwarah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Bab Al-Mukarramah, Mbah Nyai dan Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlul bait yang kami muliakan, Bapak Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lo Kabupaten Kota Tegal yang kami hormati, para Bapak Ibu Khodimul Wahidiyah tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang kami hormati, utamanya Departemen Kanak-kanak yang kami hormati, para alim ulama yang berkenan hadir yang kami hormati,
para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, yang dalam hal ini dari kantor KUA yang mewakili Bapak Ketua KUA yaitu Bapak Muhammad Syafri, Sarjana Agama yang kami hormati, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Harjosari Lor yang kami hormati, para bapak, ibu, tamu undangan yang kami hormati, panitia pelaksana mujahadah Rabu Sana yang kami hormati, tidak lupa protokol yang kami taati, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya kanak-kanakku yang kami cintai. Pertama-tama perkenankan kami ikut di belakang para hadirin hadirat untuk menyanjungkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara Rubu' Sanah yang disponsori oleh Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah dalam keadaan sehat wal afiat, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat beserta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya ke pangkuan beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim. Undangnya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus ke pangkuan beliau husu hada zaman wa syairil ahbabillahi radiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh damba dan harap semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan menjangkung kita semua sehingga acara pada pagi dan siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijangkung beliau husu hada zaman radhiyallahu an, sehingga membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, khususnya bagi perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita, hati keluarga kita, hati masyarakat jami'al alamin segera berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan atas waktu dan kesempatan kepada kami. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih beriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Kepada Bapak Ibu hadirin hadirat, sungguh kami mohon doa restu, utamanya kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu untuk mengisi kuliah wahidiyah. Untuk itu mari kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syuhada zaman radhiyallahu anhu, agar apa-apa yang kami sampaikan nanti betul-betul mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, terbalut syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbimbing beliau syuhada zaman radhiyallahu anhu, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa azlahu warwahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilati lil khadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya kanak-kanakku yang tercinta, sebelum kami menyampaikan kuliah wahidiyah, sedikit kami informasikan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 kami beserta rekan-rekan personil pengurus wahidiyah Kabupaten Kota Tegal berkesempatan sowan ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Di antaranya kami menyowankan bahwasanya ada salah satu pengamal yang bersedia untuk mewakafkan tanahnya demi untuk terselenggaranya terbangunnya sekretariat kabupaten dan kecamatan, tepatnya kecamatan Balapulang. Selain itu, kami juga mendampingi Departemen Remaja Wahidiyah yang pada kesempatan itu mengadakan lomba futsal ke tingkat pusat, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk memenangkan juara 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di antara fatwa dan amanah beliau adalah di antaranya menyampaikan salam kepada seluruh pengamal wahidiyah di Kota Tegal biqauli assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih kepada yang berkenan mewakafkan tanahnya. Beliau juga mendoakan semoga diberi barokah seketurunannya, dan barangkali ini adalah bertanda bahwa pengamal atau kegiatan aktivitas di Kabupaten Tegal ini akan semakin berkembang dan berkembang. Demikian yang disampaikan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, kurang lebih seperti itu. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya kanak-kanakku tercinta, salawat wahidiyah adalah salawat yang ditaklid oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, yang berfaedah menjernihkan hati, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selain mengajarkan salawat wahidiyah, beliau Mbah Yai juga menuntun kita
membimbing kita, baik itu dari aurat mujahadah, waktu-waktu mujahadah, serta adab-adab di dalam bermujahadah. Seperti halnya untuk mengawali pengamalan salawat wahidiyah, sudah kita maklumi, kita dianjurkan untuk mengamalkan mujahadah 40 hari yang sering kita sebut dengan mujahadah 40 hari dengan aurat yang sudah ditentukan pada lembaran salawat wahidiyah, atau dengan mengadakan atau membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah selama 30 menit, diawali dengan hadrah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa husuhada zaman radhiyallahu an sebanyak 7 kali, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Jadi selain pengamalan salat wahidiyah selama 40 hari berturut-turut tanpa bolong, selain bisa menggunakan lembaran-lembaran yang sudah disediakan auratnya, kita bisa mengamalkan 40 hari dengan membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah selama 30 menit, minimal 1 hari 1 kali, diawali dengan hadrah Fatihah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa husuhada zaman radhiyallahu an, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Setelah kita melakukan mujahadah 40 hari berturut-turut tanpa bolong, ada mujahadah yaumiyah. Mujahadah yaumiyah adalah mujahadah yang dilakukan oleh seluruh pengamal wahidiyah, baik itu kanak-kanak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semua saja 1 hari kita mengamalkan, minimal 1 hari mengamalkan mujahadah yaumiyah dengan bilangan yang sudah ditentukan, atau yang sering dikenal atau familiar dengan mujahadah 717. Berbeda dengan aurat yang telah ditentukan di lembaran. Barangkali kalau di aurat dengan beraurat Allahumma ya wahidu ya ahad 100 kali, di situ untuk mujahadah yaumiyah Allahumma ya wahidu ya ahad hanya 7 kali. Kemudian pelaksanaan mujahadah yaumiyah setiap hari kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan munfarid atau dilakukan pribadi atau berjamaah dengan keluarga. Hadirin hadirat yang kami muliakan, meskipun kanak-kanak kita barangkali belum bisa disiplin untuk bermujahadah, apalagi mujahadah yaumiyah, senantiasa kita sebagai orang tua selalu mengingatkan dan mengingatkan, mengajak dan mengajak untuk disiplin bermujahadah setiap hari sekali. Jangan sampai kita remehkan. Beliau Gusmi pernah mengatakan, menyampaikan bahwasanya ojo remeh kene pengamal wahidiyah, sak nakal-nakale pengamal wahidiyah iku mujahadah 717. Sing mujahadah kuwi pan menempatkan si pengamal itu pada makom minal masturin, yaitu makom yang dirahasiakan, makom yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari bagi kanak-kanak wahidiyah yang belum aktif atau rutin mujahadah yaumiyah, diingat-ingat mujahadah yaumiyah minimal 1 kali 1 hari. Kemudian lagi ada mujahadah usbu'iyah. Mujahadah usbu'iyah adalah mujahadah 1 minggu sekali yang dilakukan oleh tingkat desa atau warga, di mana seluruh pengamal wahidiyah satu desa atau satu warga itu berkumpul 1 minggu sekali guna melaksanakan mujahadah usbu'iyah.
dengan aurat 7-17 yang sudah ditentukan dalam bimbingan mujahadah beliau Mbah Yai radhiyallahu an qaddasallahu wa radhiyallahu an. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, utamanya kanak-kanakku tercinta. Alhamdulillah, di kecamatan-kecamatan yang sudah terbentuk PW di Kabupaten Tegal khususnya atau Kota Tegal sudah terbentuk beberapa jamiah usbu'iyah Pak Syafi'i. Di sekalian ini saya laporkan sekitar mungkin ada 26 jamaah usbu'iyah di Kabupaten Tegal dan Kota yang sudah terselenggara. Barangkali untuk tahun ini, tahun baru, sudah menambah kalau tidak salah, karena beberapa ada pemecahan jamaah. Ada beberapa juga yang masih campur jamaah usbu'iyah, itu masih terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan kanak-kanak. Dan alhamdulillah sebagai percontohan pada Kecamatan Pangkah sudah terselenggara secara mandiri, yaitu usbu'iyah bapak-bapak, usbu'iyah ibu-ibu dan usbu'iyah kanak-kanak. Meskipun yang datang dari berbagai kecamatan karena situasional, karena diri kecamatan pribadi masing-masing belum terselenggara usbu'iyah, sehingga beberapa masih menggabung di jamiah usbu'iyah Kecamatan Pangkah. Tapi tidak menjadi masalah, nanti setelah jumlah dari anggota usbu'iyah, mujahadah usbu'iyah sudah semakin banyak atau semakin gemuk, biasanya sebaiknya diadakan pemecahan jamaah sesuai dengan bimbingan. Biasanya 15 orang, jika sudah bisa dipecah menjadi 2, paling tidak 15 orang, maka itu sudah standar. Karena mengingat apa? Mengingat tidak terlalu banyak, jadi tidak membebankan kepada yang ketempatan atau juga jarak yang biasanya kita tempuh, mengalami kendala-kendala yang bisa menyebabkan kita tidak berangkat untuk melaksanakan mujahadah. Kemudian ada mujahadah syahriyah. Beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an membimbing kita untuk bermujahadah. Selain mujahadah yaumiyah, mujahadah usbu'iyah, juga mujahadah syahriyah, di mana mujahadah syahriyah adalah mujahadah yang dilaksanakan oleh pengamal sholawat wahidiyah 1 bulan sekali, dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jadi berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain di suatu kecamatan. Alhamdulillah, ada beberapa kecamatan yang sudah melaksanakan mujahadah syahriyah dengan petugas bergantian dari Departemen Pembina Bapak-bapak, Departemen Pembina Wanita, Bapak Departemen Pembina Remaja, dan Departemen Pembina Kanak-kanak. Kemudian meningkat lagi, beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an membimbing kita untuk bermujahadah rubu'u sanah, di mana mujahadah rubu'u sanah adalah mujahadah yang dilaksanakan berjamaah secara seremonial seperti halnya hari ini, yaitu mujahadah di tingkat kabupaten, sehingga kita akan berpindah dari kecamatan lain, kecamatan satu kecamatan yang lain, guna untuk syiar atau mujahadah rubu'u sanah seperti hari ini yang disponsori oleh Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah. Ada lagi mujahadah kubro, di mana mujahadah kubro dilaksanakan oleh seluruh pengamal yang ada di seluruh dunia ini, karena berbagai penjuru dunia berkumpul satu tempat, yaitu di Kedung Lau Al-Munadharah, di bumi suci Kedung Lau Al-Munadharah,
tempat kelahiran Sholawat Wahidiyah yang ditaklid oleh beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Itulah bimbingan mujahadah yang beliau ajarkan kepada kami. Selain waktu-waktu mujahadah, juga adab-adab bermujahadah. Selain mujahadah tadi, masih banyak mujahadah yang lain. Di antaranya adalah mujahadah kecerdasan, mujahadah pertanian, mujahadah pembangunan, dan mujahadah yang lainnya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, begitu besar jasa Mbah Yai mengajarkan kita berbagai ajaran, seperti halnya ajaran Wahidiyah, lillah billah, lirasul birasul, lilghaz bilghaz, yu'tikul ladhi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, summal anfa fal anfa. Di samping bermujahadah, kita juga diajari adab-adab bermujahadah. Di antaranya yaitu niat semata-mata karena Allah, lillah billah. Lillah adalah kita niatkan segala sesuatu, mujahadah kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, seluruh amalan baik itu yang berhubungan langsung dengan Allah dan amalan yang tidak berhubungan dengan Allah boleh kita niatkan untuk taqarruban ilallah, untuk beribadah kepada Allah, untuk niat semata-mata karena Allah. Selama perbuatan itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain, boleh diniatkan lillahi ta'ala. Seperti yang ada tertulis dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Dan mungkinkah kita 24 jam itu akan beribadah kepada Allah? Jawabnya, kalau kita sudah mengerti atau memahami ajaran lillah billah, insya Allah kita bisa melaksanakan beribadah 24 jam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, barangkali kalau hanya mujahadah yang berhubungan dengan Allah saja, hanya sholat saja, puasa atau haji, kita tidak bisa beribadah selama 24 jam dengan niat lillah billah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bangun kita, makan kita, mandi kita, bekerja kita niatkan semuanya lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai ibadah. Tidak usah barangkali kalau kita mandi agar kita badannya bersih, selama kita mandinya betul, selama kita kerjanya giat, mesti tujuan-tujuan itu akan tersampaikan, yaitu mandi dengan bersih, bekerja giat akan menghasilkan penghasilan yang bagus dan lain sebagainya. Monggo kita niatkan kerja kita, sesuatu kita, amal ibadah kita, semua karena Allah, sehingga amalan-amalan kita mempunyai nilai, tidak hanya capek atau sia-sia belaka. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya kanak-kanakku yang kami cintai, selain lillah yang diajarkan oleh beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, kita juga dituntun, dibimbing untuk billah. Billah yaitu kita menyadari, kita merasa bahwa segala sesuatu itu
adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah. Sesuai dengan firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi jangan ada kita merasa sudah bisa lillah, kita merasa sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bahwa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu mengingatkan bahwa begitu penting niat-niat ibadah kita. Pada saat kita beribadah perlu sekali niat-niat lillah billah, li rasul bi rasul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan sesuatu itu bisa dilihat dari niatnya. Beliau Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid Quddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, tidak henti-hentinya setiap fatwanya selalu mengingatkan kepada kita semua pengamal salawat wahidiyah untuk senantiasa menerapkan ajaran-ajaran wahidiyah, di antaranya lillah billah, lirasul birrasul. Seperti halnya panjenengan datang kemari niat untuk lillahi ta'ala, kalau tidak berarti lil ghairillah, barangkali bisa jadi lin nafsi bin nafsi. Walaupun itu kelihatannya ngaji, kelihatannya sholat, kalau niat kita sudah melenceng bukan karena Allah, kami takut semakin banyak kita beribadah, sholat, zakat, semakin kita terjerumus, semakin kita bertambah dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dibimbing dan dibimbing. Untuk itu bagi pengamal salawat wahidiyah dianjurkan senantiasa tidak ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dimanapun dan kapanpun berada, untuk minta jangkungan, selalu minta jangkungan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suhada zaman radhiyallahu an. Mari demikian tadi kita syukuri sedalam-dalamnya kita diberi kesempatan untuk bisa ikut neret-neret mengamalkan wahidiyah. Kita jangan sampai tidak mensyukurinya, takut barangkali azab Allah akan menimpa kita. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji kepada siapa? Janji kepada orang-orang yang mau bersyukur, yaitu lazidannakum. Dan janji bagi orang-orang yang kufur, inna azabi lasyadid, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai pengamal wahidiyah, janganlah terlalu banyak menuntut. Kita syukuri nikmat yang ada. Sudah baik kita bisa diperkenankan deret-deret beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperkenankan menjadi penderet beliau Mbah Yai. Kita diperkenankan menjadi penderet beliau Romo Yai. Kita dalam bimbingan Kanjeng Kiai. Untuk itu mari kita syukuri sedalam-dalamnya bahwasanya nikmat yang tertinggi adalah nikmat bisa derek-derek ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suhada zaman radhiyallahu an. Takut kalau kita mengkufur nikmat-nikmat yang kita dapati sekarang ini, yaitu nikmat kita bisa bermujahadah, nikmat derek menjadi pejuang wahidiyah. Azab Allah akan ditimpakan kepada kita
Masih bagus kalau adab yang ditimbangkan sebuah masalah perekonomian barangkali, atau kesehatan, atau hanya sebatas luka yang bisa kita obati. Namun yang kami takutkan di sini adalah adab Allah yang sangat pedih, yaitu terputusnya rahmat Allah kepada kita semua hadirin hadirat, sehingga hati kita mati, hati kita tidak bisa mengingat Allah, hati kita tidak peka manakala kita melaksanakan atau melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah segera kita minta ampun, kita perbaiki diri kita masing-masing, perbanyaklah mujahadah, ajaklah keluarga kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, lingkungan kita, jami'al alamin, segera berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan beliau Mbah Yai Quddasallahu sirra wa radhiyallahu an. Marilah kita menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, karena mujahadah miftahul hidayah, al hidayah miftahul ma'rifah. Apalagi sekarang kanak-kanak Wahidiyah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan, kita dipercaya untuk bisa derek-derek berjuang, walaupun sebatas mengisi sebagai petugas acara. Kita syukuri yang tak terhingga kepada beliau-beliau yang telah membimbing kita, baik itu guru kita, baik itu orang-orang tua kita. Mari kita doakan orang-orang tua kita agar senantiasa bisa membimbing kita semuanya. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai orang tua, yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzan tadi, bahwasanya kita wajib mengembalikan amanah kita kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersih sampai ke hadratul aliyah. Untuk itu para ibu, para bapak, para orang tua, kita semangat untuk membimbing anak-anak kita, baik itu untuk bermujahadah, sholat, ataupun apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan kembali kita ke hadratul aliyah dengan keadaan yang bersih. Kalau saya analogikan bahwasanya sesuatu itu harus dikembalikan dengan dalam keadaan yang bersih, kami analogikan ketika kita meminjam sesuatu, ibarat sebuah atau cangkir, manakala kita akan mempunyai gawe meminjam cangkir kepada tetangga kita, seandainya nggih, nah itu hendaknya kita mengembalikan dalam keadaan bersih Bapak Ibu. Apalagi kalau kita kembalikan dalam keadaan kotor atau sampai dengan pecah, bagaimana nanti akan dikembalikan? Apakah si pemilik itu mau menerimanya atau membuangnya hadirin hadirat? Kalau kita diberi amanah atau meminjam suatu barang kepada tetangga kita umpamanya, dikembalikan dalam keadaan yang bersih, dengan hitungan yang sudah penuh sesuai yang dipinjam, barangkali si pemilik akan merasa senang, tersenyum, dan bahkan mungkin tidak akan dihitung-hitung lagi karena kondisinya sudah bersih, kondisinya sudah penuh dengan jumlah yang dipinjam. Gino pemutan. Tapi seandainya ibarat cangkir yang kita pinjam tadi dikembalikan dalam keadaan kotor, mungkin masih bisa diterima oleh si pemilik cangkir tersebut, meski dalam keadaan marah atau kurang diterima. Pasti dibersihkan ibu-ibu, bapak-bapak oleh si pemiliknya, tapi dengan keadaan yang kurang diridhoi,
apalagi sampai akidah anak-anak kita pecah. Barangkali itu sudah bisa ditoleransi lagi, bahwa barang itu harus dibuang. Kalau kita manusia mungkin dibuangnya kemana, ibu-ibu, bapak-bapak? Di neraka, di hadirat, selamanya di sana. Selamanya kita di sana karena akidah kita itu sudah pecah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari hati kita senantiasa dilatih untuk senantiasa ingat Allah dengan menerapkan ajaran wahidiyah, diantaranya lillah billah, lirasul birasul, lilghus bilghus, sampai dengan terpatri pada jiwa dan hati kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, baru saja masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga di tahun baru ini semuanya diberi baru, semangat baru, diberi peningkatan di segala bidang, baik itu di bidang batiniah maupun di bidang batiniah maupun di bidang lahiriah kita berdoa di tahun baru ini, semoga kita diberi peningkatan, khususnya peningkatan kesadaran kita, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita umat Islam telah mengadakan Hari Raya Idul Adha yang sering kita kenal atau kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban, di mana Hari Raya Idul Kurban itu kita peringati 1 tahun sekali di bulan Hijriyah. Di sana ada suri tauladan dan contoh bagi kita, contoh ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan anak kepada orang tuanya dengan ketaatan yang tinggi, ikhlas billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diutus untuk menyembelih putranya. Pada suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkurban 1000 ekor kambing dan 300 ekor unta. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim yang begitu besar, para malaikat Jibril pun kagum atas pengorbanan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim. Namun kata beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam, pengorbanan yang sebanyak ini belum apa-apanya dibanding kecintaan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah memerintahkan saya untuk menyembelih, dikarunia anak dan menyembelih putranya, akan saya lakukan kalau itu memang betul-betul Allah yang memerintahkan. Kemudian suatu saat beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dikaruniai seorang putra, seorang anak, dengan memanjatkan doa-doanya, diantaranya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kanak-kanakku yang kami cintai, Nabi Ismail alaihissalam adalah sosok anak soleh yang telah
diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saking cintanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Nabi Ibrahim putranya, beliau sampai lupa bahwasanya beliau pernah berkata, seandainya dikaruniai seorang anak dan diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, untuk disembelih, akan saya lakukan, hanya karena semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di usia kanak-kanak seperti kalian-kalian ini, sekitar 17 sampai 14 tahun, Nabiullah Ibrahim lupa akan azannya, nadarnya. Allah mengingatkan melalui mimpinya bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam supaya menyembelih putranya. Di pagi hari, Nabi Ibrahim alaihi salam masih merasa bingung, tepatnya di tanggal 8 Dzulhijjah, maka disebut dengan hari Tarwiyah. Kebingungan itu meliputi pikiran Nabiullah Ibrahim. Apakah ini betul-betul perintah dari Allah? Apakah ini betul perintah-perintah dari Allah atau dari syaitan? Kemudian pagi itu Nabiullah Ibrahim mengorbankan 1000 ekor kambing yang gemuk-gemuk. Pada malam harinya Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi supaya menyembelih anaknya. Di tanggal 9 beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam juga menyembelih 100 ekor unta untuk membayar nadar-nadarnya itu. Akan tetapi berulang lagi di hari yang ketiga, di malam 10 Dzulhijjah, beliau bermimpi untuk menyembelih putranya lagi. Di pagi harinya beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan berat hati menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam bahwasanya, anakku, saya telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Menurut engkau bagaimana ya anakku? Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, dia tidak menolak hadirin hadirat. Dan kanak-kanakku, kita teladani apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ma'as sabirin. Ya abahku, ya ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika itu adalah perintahnya, insya Allah engkau akan menemuiku bersama orang-orang yang sabar. Demikian tadi jawab Nabiullah Ismail alaihi salam. Pagi itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam meminta kepada Siti Hajar, istri tercintanya, untuk mendandani Nabiullah Ismail alaihi salam dengan berpamitan bahwasanya akan mengajak jalan-jalan. Akan tetapi beliau Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sangat tajam, pedang terhunus, dan tali untuk mengikat apabila nanti akan menyembelih putranya. Tidak sepi dari gangguan syaitan, setan pun mengganggu, mulai dari Nabiullah Ibrahim kepada Siti Hajar, istri tercinta beliau, juga kepada Nabi Ismail, untuk menggagalkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabiullah Ibrahim, setan pun berbisik, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak melihat wajah tampan kepada anakku itu? Teganya kamu menyembelih atau mengorbankan anaknya. Nabiullah Ibrahim, saya melihatnya bahwa saya anakku yang tampan ini adalah anak yang soleh. Karena ini perintah Allah,
saya akan melaksanakan. Tidak berhasil menggoda kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, iblis pun berpindah kepada istri tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Siti Hajar, apakah engkau tidak melihat bahwasanya anakmu yang engkau cintai itu akan disembelih, akan dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Siti Hajar pun tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang tua tega menyembelih anaknya? Iblis pun menjawab, apakah kamu tidak memperhatikan pada saat berangkat tadi Nabiullah Ibrahim membawa tali dan pedang yang tajam? Setelah ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa itu adalah perintah Allah, Siti Hajar pun menerima. Jika itu betul perintah Allah, maka aku akan ikhlaskan anakku untuk dikorbankan. Dan iblis pun menggoda Ismail. Akan tetapi Nabiullah Ismail menjawab dan menolaknya dengan melemparkan batu kepada iblis yang menggoda pada saat itu, sehingga mata iblis itu buta. Dan momen itu diabadikan pada jemaah haji untuk melempar balang jumrah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sesampailah di Mina, maka persiapan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dipersiapkan. Dibaringkanlah Nabi Ismail ditumpukan batu dengan menelungkupkan wajah Nabi Ibrahim menghadap ke bawah, dengan mengikat tangan dan tali Nabiullah Ismail. Kemudian pedang pun disiapkan, dan 1-2 kali pedang itu tidak menembus, tidak mau melukai Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Hadirin hadirat, melihat keikhlasan Nabiullah Ismail yang begitu mau disembelih atau dikorbankan, beliau meminta membukakan talinya. Wahai ayahku, bukalah tali ini. Aku ingin menunjukkan bahwasanya aku tidak dalam keadaan keterpaksaan. Aku lillahi ta'ala. Melihat keikhlasan itu, Allah membukakan mata para malaikat bahwasanya ada hamba-hambaku yang taat, yang ikhlas, yang mau mengorbankan sesuatu yang dimilikinya, padahal sesuatu itu sangat lama dinantikannya dan baru saja dimilikinya. Itulah pengorbanan manusia tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kejadian tadi, malaikat terkagum-kagum sambil mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim mendengar dan menjawabnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Nabiullah Ismail pun menjawabnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah pun mendengarkan rangkaian-rangkaian thayyibah seperti tadi, sehingga sampai saat ini diabadikan dalam momen hari raya Idul Fitri, terutama hari raya Idul Adha, selama 3 hari sebagai hari tasyrik. Hadirin hadirat yang kami muliakan, melihat atau mendengar cerita tadi, marilah kita mengambil ibrahnya, kita mengambil suri tauladannya, bahwasanya keikhlasan tertinggi adalah kita mampu untuk mengorbankan sesuatu hanya dan dari Allah semata, walaupun sesuatu itu baru saja dia milikinya dan sangat lama menantinya.
Untuk itu, hadirin hadirat, marilah kita koreksi diri kita masing-masing menjadi pengamal salat wahidiyah. Jangan sampai banyak menuntut, apalagi kita mengharap sesuatu di luar tujuan kita, yaitu pengamalan salat wahidiyah adalah untuk menjernihkan hati, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bertujuan yang lain, barangkali untuk menjadi kita merasa hebat, atau menjadi sakti, atau untuk apa dan sebagainya, seperti halnya kita naik bis yang salah jurusan. Ibarat kita mau ke Jawa Timur, kita masih bertanya, apakah kita nanti akan ke Surabaya, apakah kita nanti akan ke Bali, apakah kita nanti akan ke kemana dan kemana. Kita tahu semuanya bahwa tujuan kita adalah fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain itu kita salah naik bis, hadirin hadirat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bermujahadah dengan sesuai bimbingan beliau Mbah Yai radhiyallahu anhu? Sudahkah kita sesuai bimbingan beliau Kanjeng Romo Kiai? Sudahkah kita sesuai bimbingan dan harapan beliau Kanjeng Kiai? Kita tengok mujahadah yaumiyah kita, hadirin hadirat, utamanya kanak-kanakku yang kami cintai. Ayo kita mulai yang belum bisa mujahadah yaumiyah. Hari ini juga kita mulai mujahadah yaumiyah. Bagaimana dengan mujahadah usbuhiyah kita? Bagaimana dengan mujahadah syahriyah kita? Bagaimana dengan kunjungan kita mujahadah rubusana seperti sekarang ini? Kalau kita barangkali malas, monggo kita koreksi lagi bahwa itu apakah azab kita, azab Allah sampai kepada kita sehingga kita diberatkan untuk mengikuti bimbingan beliau. Bagaimana mujahadah nisfu sanah kita, apalagi ini masih musim streaming, kita lebih mudah untuk mengikuti di rumah-rumah masing-masing. Hendaknya kita menyempatkan waktunya untuk bermujahadah nisfu sanah yang biasanya terselenggara di streaming. Apalagi sebentar lagi kita mau mengadakan atau mengikuti mujahadah kubro di pusat, yaitu di Bumi Suci Kedunglo, yang insya Allah akan dilaksanakan secara streaming, sehingga semua pengamal baik itu di Kabupaten Tegal, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Untuk itu kita doakan semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikutinya. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, nikmat yang tertinggi adalah derek-derek beliau, ajaran Rasulullah SAW. Mari kanak-kanakku, kita nurut kepada orang tua juga salah satu dari ajaran beliau Rasulullah SAW. Baik itu yang orang tuanya masih hidup maupun yang sudah tiada. Ada suatu pengalaman rohani Bapak Ibu dan kanak-kanakku semua. Ada kanak-kanak wahidiyah, kanak-kanak pengamal sholawat wahidiyah, sedangkan ibunya belum pengamal. Bahkan ibunya itu melarang anaknya ikut bermujahadah. Ini dijedakan oleh beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Pada sebuah acara rubusana, beliau menyampaikan bahwa anak wahidiyah yang tadi dilarang oleh ibunya untuk derek-derek bermujahadah bersama teman-temannya, anak-anak pengamal yang lainnya, suatu hari ibunya meninggal. Ibunya meninggal dan si anak sangat bersedih,
ditinggal ibunya. Meskipun ibunya itu kadang sesekali melarang dia ikut bermujahadah, ikut usbu'iyah bersama teman-teman anak pengamal sekampungnya. Meninggalnya ibunya setelah beberapa hari, si anak diberi petunjuk, bermimpi ketemu ibunya dalam keadaan compang-camping. Anak-anakku, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Si anak menangis, "Wahai ibu, kenapa engkau demikian, ibu?" Si ibu menjawab, "Wahai anakku, ibu di sini susah, ibu disiksa karena kesalahan-kesalahan ibu yang begitu banyak. Di antaranya melarang engkau bermujahadah. Maka doakan ibu, nak, doakan ibu." Kemudian si anak terbangun dan beliau menangis, dan si anak itu bermujahadah dihususkan kepada ibunya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dengan hari ke-7, si anak pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermimpi bertemu dengan ibunya lagi. Akan tetapi apa, hadirin hadirat, ibunya sudah dalam keadaan bersih. Bajunya yang tadinya bercombang-camping sudah dalam keadaan rapi. Mukanya sudah bersih, tidak seperti kelihatan sakit dan susah. Beliau tersenyum dan menyampaikan terima kasih kepada anaknya tersebut. "Terima kasih, wahai anakku, engkau telah mengirimkan kedamaian, menyiram kalbuku. Siksa ibu sudah dihentikan, anakku." Itulah hadirin hadirat pengalaman rohani yang dialami oleh salah satu pengamal kanak-kanak Wahidiyah. Mari kita semua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali bagi yang belum mengamalkan sholawat Wahidiyah, jangan sampai kita melarang-larang apapun itu yang dikerjakan oleh anak selagi masih dalam rangka taqarruban Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini sholawat, tidak ada sholawat yang sifatnya menyesatkan. Semua sholawat itu baik, baik itu sholawat apapun. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertasyafu'an dan istighosah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu warwahu adrikni faqad zalamtu wa badawa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudta kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal hausu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binazrah musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal haus, ya sayyidi ya ayyuhal haus, ya sayyidi ya ayyuhal haus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, utamanya kanak-kanakku tercinta, demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah
ومن الغوث رضي الله عنه النضرة والبركة والكرامة. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mafria, Sarjana Komputer, teriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya sahabatku, kanak-kanak yang berbahagia. Marilah acara yang mulia pada siang hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan nidapat penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah, fa'awiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke arah sebelah. Ayah, ibu, kini putramu bersempuh di hadapan Kanjeng Nabi. Ayah, kini putramu bersempuh di hadapan bayi
dosa kami yang memenuhi jagat raya ini. Restui kami Ayah, restui kami Ibu. Sungguh aku malu menampakkan wajahku, berwajah manusia, berhati serigala. Kami tak pantas bersanding Mbah Yai. Kami tak pantas bersanding Kanjeng Romo Kyai. Kami tak pantas bersanding Kanjeng Kyai. Duhai Mbah Yai, duhai Kanjeng Romo Kyai, duhai Kanjeng Kyai, apapun adanya diri kami kanak-kanak panjenengan Kanjeng Kyai. Apapun adanya, ini ayah kami Kanjeng Kyai. Ini ibu kami Kanjeng Kyai. Dan mereka semua saudara-saudara kami Kanjeng Kyai yang sudah tidak berwajah manusia lagi. Terimalah kami Kanjeng Kyai. Sungguh Kanjeng Kyai, hantarkan kami saat kehadiran Kanjeng Nabi. Hantarkan kami usul kehadiran Ilahi Rabbi. Al-Fatihah. Ya
utamanya sahabatku, kanak-kanak yang berbahagia. Selesailah acara pada siang hari ini. Sebagai penata acara, segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.